Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa UGTV, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Maulana Syarif Hidayatullah saat ini dapat membersamai pemirsa dalam program Uji Talk kolaborasi dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dengan tema Ekonomi Syariah dari Wacana Menjadi Arah Kebijakan Nasional dan Daerah. Pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran narasumber. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal IAEI dan juga dosen di Universitas Gunadarma. Beliau adalah Associate Professor Sultan Emir Hidayat PhD. Selamat datang Pak Emir. Makasih. Ini pulang ke home base. Pulang ke home base. Mohon izin Pak, saya manggil biar akrabnya seperti apa ya? Manggil kayak biasa aja, kayak di kampus dipanggil abang aja. Oke, udah baik. santai aja. Izin saya panggil abang ya. Aman. Bang Emir berarti ya. Hari ini kita akan membahas mengenai ekonomi syariah dari wacana menjadi arah kebijakan nasional dan daerah. Kebetulan Bang Emir, ekonomi syariah itu sendiri sudah bertahun-tahun ya di Indonesia. Pertumbuhannya pesat, tapi kadang-kadang hanya dipandang sebagai wacana. Ya. Ini kita melihat pergeseran nyata di mana ekonomi syariah saat ini masuk ke dalam arus utama. Kaitannya tentang RPJMN ya Bang Emir ya. Menurut Bang Emir, kira-kira apa nih sudut penting pemerintah yang akhirnya menjadikan ekonomi syariah ini menjadi salah satu pilar utama ya, terkait arsitektur perekonomian negara? Ya. Menurut Bang Emir, pandangannya seperti apa, Bang? Ya, makasih Dr. Maulana Syarif Hidayatullah. Jadi awalnya itu pemerintah sebelumnya itu ingin mencari arus pertumbuhan ekonomi baru. Nah, berbagai sektor dilirik. Nah, salah satu yang dianggap bisa menjadi arus pertumbuhan ekonomi baru itu adalah ekonomi syariah. Nah, selama ini Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, ada yang bilang nomor 2, katanya ada yang nomor 1 gitu. Nah, belum memanfaatkan potensi ini dengan baik. Alhamdulillah ketika dilihat, ternyata ini sebenarnya banyak nih. Ekonomi syariah ini cakupannya luas. Tidak hanya perbankan syariah. Ekonomi syariah itu ada termasuk di dalamnya industri halal, sektor keuangan sosial syariah. Keuangan syariah sendiri bukan hanya perbankan syariah, ada pasar modal syariah, ada juga industri keuangan non-bank syariah, dan lain-lainnya. Sehingga ketika ditelusuri lebih lanjut, pemerintah melihat sebenarnya ini potensi yang luar biasa. Mulainya awalnya di Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, MAKSI namanya pertama kali. Tahun 2016 tuh, yang disusun oleh Bappenas. Kemudian dari situ Bappenas menganggap bahwa untuk bisa meningkatkan basis keuangan waktu itu ya, market share keuangan syariah itu perlu efforts yang terkoordinir. Maka salah satu rekomendasinya dibentuk Komite Nasional Keuangan Syariah, KNKS waktu itu masih. Dari situ, dari rekomendasi Bappenas tersebut, Presiden langsung mengambil ya sebagai rekomendasi yang baik, dan kemudian mendirikan KNKS melalui Perpres nomor 91 tahun 2016. Nah, setelah berjalan ternyata potensi Indonesia itu tidak hanya di keuangan syariah, tetapi di ekonomi syariah juga, sektor realnya. Maka Presiden menginstruksikan, Presiden Jokowi masih waktu itu, menginstruksikan untuk membuat Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Begitu selesai, nomenklatur KNKS ini tidak sesuai dengan tugasnya, karena sudah ada ekonomi di situ. Sementara KNKS hanya keuangan. Kemudian diperkuat dengan perubahan KNKS menjadi KNKS melalui penerbitan Perpres nomor
28 tahun 2020. Satu poin lagi adalah waktu itu Wapres kita, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, adalah Bapak Ekonomi Syariah Indonesia, mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah itu tidak hanya di level nasional dengan adanya KNEKS, tetapi ke daerah dengan terbentuknya KDEKS di 31 provinsi, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sehingga antara pusat dan daerah itu ada sinergitas. Oke, baik Bang. Tadi bicara mengenai master plan ya. Tentunya sebuah master plan nasional itu nggak akan berjalan tanpa tadi ya tingkat wilayah. Tadi Bang Emir sempat menyinggung KDEKS ya. Nah, pertanyaannya bagaimana nih Bang tantangan mensinergikan kebijakan pusat ke daerah? Tentunya kan kalau daerah itu karakteristik budaya, potensi ekonominya juga kan pasti sangat beragam ya Bang. Nah, apakah sejauh ini ada daerah yang sudah bisa dijadikan role model keberhasilan dari implementasi KDEKS ini? Betul. Bagaimana Bang? Ya, pertama, alhamdulillah karena sekarang kita sudah menjadi arus utama ya. Jadi ekonomi syariah ini tidak lagi menjadi alternatif, tapi sudah masuk kepada mainstream. Ya. Nah, apa tadi sudah disebutkan sudah masuk dalam RPJPN pertama yang 20 tahun. Iya. Ya, eksplisit di situ. Kemudian dalam RPJMN yang 5 tahunan. Ya, tentunya sebelumnya Asta Cita Presiden Prabowo sudah ada ekonomi syariah. Nah, di tingkat provinsi 26 provinsi sudah memasukkan ke RPJPD. Jadi RPJPN diturunkan ke RPJPD. RPJPD ya. Ya, masih selaras nih antara RPJPN dan RPJPD. 26 provinsi sudah memasukkan muatan ekonomi syariah dalam RPJPD. 26 provinsi ya. 26 provinsi. Nah, tadi itu menunjukkan tadi kan variasi itu kan. Ada provinsi-provinsi yang menganggap potensi ekonomi syariah kuat. Tapi ada provinsi yang mungkin kearifan lokalnya belum sesuai dengan ekonomi syariah. Makanya ada beberapa dari 38 provinsi, 26. Kemudian ada 24 provinsi yang lebih mendetailkan dalam RPJMD-nya. Belum kabupatennya 100 berapa, saya agak lupa angka kabupaten kota. Ya. Nah, di samping itu juga sekarang ini Bappenas dan Kemendagri sudah membuat panduan kolaborasi lintas urusan ekonomi syariah di daerah. Di mana sekarang ekonomi dan keuangan syariah itu sudah masuk dalam sistem informasi pembangunan daerah. Jadi daerah-daerah ini kalau ingin membuat program ekonomi syariah, sekarang nggak perlu takut lagi kena audit oleh misalnya inspektorat, temuan gitu kan. Temuan oleh inspektorat atau audit oleh BPK, udah nggak perlu takut lagi. Karena sudah ada dalam sistem informasi pemerintah daerah. Bahkan sudah diterbitkan panduan tersebut dan sudah diedarkan oleh Mendagri. Ya, Kemendagri sudah mengedarkan ke daerah ya, untuk dijadikan panduan kolaborasi lintas urusan ekonomi syariah. Di situ berarti siapapun daerah sudah bisa menganggarkan APBD-nya untuk pengembangan ekonomi syariah. Nah, sekarang ini bagaimana melihat daerah mana yang bisa jadi percontohan? Ya. Sudah ada namanya Anugerah Adinata Syariah. Setiap tahun pemerintah daerah itu KDEKS juga dievaluasi bagaimana pengembangan ekonomi syariah di provinsi mereka. Sudah berlangsung selama 4 tahun. 4 tahun. Anugerah Adinata Syariah itu. Sudah ada 4 juara umum. Wow. Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Yang tahun lalu itu Jawa Barat. Dan tahun ini sedang berlangsung proses pengumpulan kuesioner, data, dan lain-lain. Dan nanti akan penjurian. Nah, sehingga akan ada yang kelima tahun ini. Nah, ini empat provinsi ini bisa dijadikan contoh pengembangan ekonomi syariah yang baik. Nah, apalagi sekarang dengan adanya RPJMD dan bahkan juga Bappenas itu sudah menetapkan 3 indikator outcome untuk dalam RPJMD di daerah. Apa aja itu? Pertama adalah jumlah sertifikasi halal. Oke. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan aset perbankan syariah per PDRB mereka, produk domestik bruto regional. Kemudian terakhir adalah IZN, Indeks Zakat Nasional. 3 itu menjadi indikator di dalam RPJMD di level provinsi. Nanti akan dievaluasi juga penerapannya, ya, karena sudah
sudah ada indikatornya, mana yang sudah mencapai dari segi sertifikasi halal, aset perbankan syariah per PDRB, dan juga dari sisi IZN-nya. IZN. Oke, baik Bang. Tentu tadi ya, kalau bicara mengenai arah kebijakan Bang, keberhasilan kan tadi memang ada indikator ya, ukurannya. Kalau dari sisi kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat luas, namun seringkali biasanya ada celah antara regulasi di atas kertas dengan realitas di lapangan Bang. Kira-kira nih apa tantangan terbesar yang harus segera diselesaikan agar arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah ini benar-benar berdampak langsung secara real bagi masyarakat dan tidak hanya sekedar berhenti sebagai dokumen administratif semata. Saya setuju itu. Sekarang dari segi formulasi atau perencanaan itu sudah sangat baik. Sudah ada dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, daerah, sampai bahkan ke level kabupaten kota gitu kan ya. Tapi kan kita tidak berhenti di formulasi. Harus yang next step-nya adalah implementasi. Implementasinya ini mesti kuat. Monitoringnya juga mesti kuat gitu. Nah di situ kita bersama-sama Kemendagri, alhamdulillah sekarang ekonomi syariah itu menjadi satu topik yang dibahas dalam Rakortek Bank. Coba saya agak kurang susah membacanya karena apa namanya ini, ini dia nih. Rakortek Renbang. Apa itu Rakortek Renbang? Ya, rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan. Ya, yang sudah diselenggarakan kemarin nih, 19 Februari kemarin berarti kan ya? Iya, kemarin. Ya, itu sudah dilaksanakan oleh Kemendagri ya, dan di dalam diskusi itu ada muatan ekonomi syariah. Nah, artinya dalam rapat koordinasi teknis pembangunan daerah itu disampaikan kembali tentang ekonomi syariah dan menjadi perhatian Kemendagri selaku pembina daerah-daerah. Nah, daerah-daerah kan bisa dengerin ke Kemendagri. Artinya akan ada evaluasi secara berkala tentang pengembangan ekonomi syariah. Sudah diterapin belum? Udah dimasukin ke dalam perencanaan pembangunan, tapi udah diterapin belum? Nah, itu menjadi artian di sini adalah di RKPD-nya juga mesti ada dalam rencana kerja pemerintah daerah, mesti ada juga tiap tahun gitu. Berarti Rakortek Rembang tadi per provinsi ya Bang? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Oke. Kalau tadi bicara pengawasan di bawah pengawasan KDKS atau gimana? Jadi tentunya ketika dia sudah masuk dalam SIPD, maka SPD ini kan kayak Krisna kalau di nasionalnya, SPD di daerah. Itu nanti akan dimonitor apakah kan ada indikator, ada rincian outputnya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sub kegiatannya, nah apakah sudah terlaksana atau tidak itu nanti akan kelihatan dalam SIPD tersebut. Kalau dia belum terlaksana, maka dia akan merah tuh. Maka pemerintah daerah tersebut kayak sama aja, mungkin salah satu contoh yang sangat baik dan mudah-mudahan suatu saat kita punya forum seperti itu adalah forum TIPD. Yang berkaitan dengan inflasi. TPID ya, tim pengendali inflasi daerah ya. Nah, yang dipantau selalu oleh Kemendagri kan. Ya. Kan kalau ada daerah yang inflasinya tinggi, langsung Menteri Dalam Negeri akan menegur gubernurnya atau wali kotanya gitu kan. Nah, di situ ke depan, tapi mungkin belum sampai level itu kita. Belum sampai situ ya Bang. Suatu saat nanti kita bisa berharap seperti itu. Arahnya ke situ ya Bang. Kalau untuk KDEKS itu sendiri berarti pemimpinnya gubernurnya langsung Bang? Ketuanya gubernur kebanyakan langsung. Ya. Kemudian nanti ada semacam tim, ada yang disebut manajemen eksekutif kayak kami di KDEKS, ada yang disebut manajemen pelaksana. Nah, itu sudah dengan sekarang adanya masuknya program-program di SIPD tersebut, peran dari KDEKS itu berubah. Kalau dulu hanya sekedar koordinator atau apa, sekarang menjadi PMO. PMO apa tuh Bang? Project Management Office. Oh, Project Management Office ya. Jadi yang fungsinya tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi kebijakan, tapi juga mengkoordinasikan, mengakselerasikan, kemudian juga kalau ada masalah dia yang mencari solusinya, dan juga memantau dan monitor. Jadi peran KDKS itu semakin kuat di daerah sekarang. Karena mereka sekarang menjadi PMO-nya, Project Management Office. Dari kan dalam RPJMD mesti ada pengampunya ya. Iya.
PIC-nya lah. Siapa PIC-nya gitu. Mereka menjadi PIC-nya untuk memastikan OPD yang sudah memasukkan muatan XR ya dalam programnya ya, itu menerapkannya. Jadi tidak hanya di level formulasi aja, tapi di level implementasi. Oke, baik Bang. Oke pemirsa, tidak terasa satu segmen telah terlewati ya. Nanti kita akan kembali berbincang-bincang di segmen berikutnya setelah jeda program berikut ini. Tetap di UG Talks. Pemirsa UG TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program UG Talks. Saat ini kolaborasi dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Tentunya masih bersama narasumber kita, yaitu Associate Profesor Sultan Emir Hidayat, PhD. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia, sekaligus juga dosen di Gunadarma ya Bang. Saat ini kita memasuki segmen 2, di mana tadi sudah dijelaskan mengenai ekonomi syariah dari secara histori, secara sejarahnya, asal-usulnya dari mulai wacana sehingga saat ini menjadi kebijakan nasional dan daerah. Oke. Untuk selanjutnya mengenai kita akan membahas mengenai masyarakat awam nih Bang. Kalau masyarakat awam mengenal kata ekonomi syariah, biasanya yang terlintas itu hanya tadi ya Bang, perbankan gitu ya, atau lembaga keuangan saja. Padahal potensinya tadi yang sudah disampaikan Bang Emir ya, sangat luas, mencakup industri halal, fashion, makanan minuman, ataupun pariwisata ramah muslim. Yang jadi pertanyaan Bang, bagaimana arah kebijakan nasional saat ini bisa merangkul atau merangkai sektor-sektor real tersebut Bang, agar terintegrasi menjadi satu ekosistem halal value chain yang utuh dan kuat. Baik. Bagaimana menurut Abang? Jadi kalau kita lihat kerangka dari RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang berkaitan dengan ekonomi syariah, pertama dilihat dari, ini masuk dalam prioritas nasional nomor 2. Tidak hanya ekonomi syariah, tapi banyak tuh. Ada, termasuk dalamnya itu ada ekonomi hijau dan lain-lain. Itu di PN2, prioritas nasional 2. Nah, sudah ada indikator kinerja utama atau KPI untuk prioritas nasional 2 itu untuk ekonomi syariah, yaitu di tahun 2029 peringkat ekonomi syariah Indonesia di SGIE nomor 1. Sekarang kita nomor 3. Jadi kita punya sekitar 3 tahun untuk merubah keadaan. Nah, kemudian diturunkan ke dalam program prioritas ekonomi syariah, sudah ada kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB. Ya, atau nanti kalau sudah selesai namanya PDB syariah, tapi ini belum selesai. Sekarang proksinya masih aktivitas usaha dan pembiayaan syariah yang ada di BI. Saat ini kalau hitung-hitungan AUS itu sudah 47% lebih kontribusi aktivitas usaha dan pembiayaan syariah terhadap PDB kita. Gede loh. Lumayan besar itu Bang, iya. 47%. Target di tahun 2029 itu 56%. Wow. Dalam RPJMN. Untuk mencapai itu perlu kegiatan prioritas. Ada 5 kegiatan prioritasnya. Apa aja tuh Bang? Kegiatan pertama adalah industri halal dan UMKM. Meningkatkan indeks competitiveness, level daya saing dari UMKM nasional itu. Angkanya saya lupa ya, tapi ada targetnya itu dari sekian persen menjadi sekian persen gitu. Kemudian juga tadi berkaitan dengan pariwisata ramah muslim. Ya, dalam hal ini meningkatkan kunjungan, kemudian
ranking kita di global gitu terkait dengan pariwisata ramah muslim. Itu ada dalam KP1 atau kegiatan prioritas 1. Di kegiatan prioritas 2 itu berhubungan dengan berkaitan dengan kerjasama internasional dan ekspor halal, ekspor produk halal dan kerjasama internasional. Sudah ada juga dalam RPJMN itu berapa kontribusi ekspor produk halal terhadap PDB kita. Sekarang ini sekitar 3 berapa persen. Naiknya saya lupa berapa persen itu. Nanti dilihat aja di lampiran RPJMN targetnya tuh. Kemudian juga yang berkaitan misalkan banyaknya kerjasama saat ini kita sudah punya CEPA dengan Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan UAE dalam proses sekarang dengan negara GCC lainnya. Jadi makin banyak kerjasama internasional yang berkaitan dengan industri halal dan ekonomi syariah. Nah sekarang kita menjadi kepemimpinan Developing Aid, D8 ya. Kita ketuanya sekarang nih, 8 negara Muslim yang besar ya, ekonominya lumayan besar ya. Kita ketuanya dan salah satu agenda yang diangkat dalam kepemimpinan Indonesia ini dan terus kita dorong adalah yang berkaitan dengan pengembangan industri halal dan ekonomi syariah secara umum. Itu KP2. KP3 adalah ekosistem halal, jumlah sertifikasi halal. Karena ada kewajiban undang-undang JPH, maka tahun 2029 itu per tahunnya itu 7 juta. Nah, sekarang sertifikat halal per tahun. Sekarang ini totalnya udah sekitar 11 jutaan produk yang tersertifikasi ya. Nah, tahun lalu aja sekitar, saya lupa dan angka berapa, 3 jutaan lebih lah, takut salah ya. Tapi tahun 2029 targetnya 7 juta per tahun. Itu KP3. KP4 itu aset keuangan syariah per PDB. Nah, itu targetnya tahun 2029 itu 55%. Alhamdulillah, hitung-hitungan KNKS sekarang kita sudah 54. Jadi nggak jauh lagi sekarang. Ya. Kemudian terakhir adalah di keuangan sosial syariah. Kegiatan prioritas kelima. Itu dari segi pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya per PDB. Ada itu targetnya. Berapa persen saya agak lupa ya. Kemudian wakaf juga begitu sama. Nah, kesemuanya itu nanti akan menyasar kepada pencapaian kontribusi ekonomi syariah yang tahun 2029 itu 56%. Yang 56% ini akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% tahun 2029. Jadi udah, nah untuk mendetailkannya bagaimana nih mencapai tadi target-target itu, maka KNEKS bersama seluruh stakeholder ya, anggota maupun non-anggota sudah menyelesaikan namanya master plan yang baru, master plan ekonomi syariah 2025-2029. Kalau RPJMN itu tidak detail, sekarang untuk membuat kegiatan-kegiatan siapa pengampunya, kementerian mana yang menjadi PIC-nya, lembaga mana yang menjadi PIC-nya, itu ada di MEXI 2025-2029, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029. Semuanya itu berujung adalah pencapaian tadi. Bayangin kita sudah punya framework yang luar biasa, tinggal implementasi, formulasi mah udah keren banget. Iya Bang. Sekarang tinggal implementasinya. Tinggal implementasi bagaimana seluruh kementerian tersebut ya ini melakukan. Nah, dalam RPJMN ini karena juga ada Bappenas ya menjadi yang memonitor ya. Kalau ada tuh misalkan di dalam itu tuh yang belum tercapai itu nanti di Krisna itu merah. Itu akan diingatkan tuh. Krisna itu aplikasi atau apa Bang? Iya, semacam kayak SIPD tadi, tapi SIPD untuk daerah, kalau Krisna untuk pusat. Sistem informasi ya berarti Bang? Iya. Memang ada monitoringnya dari situ ya Bang? Iya. Oke, kita juga tahu nih Bang, tadi pemerintah punya visi besar untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Visi ini memang luar biasa, tentunya butuh fondasi domestik yang solid. Menurut Abang, bagaimana kebijakan nasional kita saat ini menyeimbangkan antara mengejar ambisi menjadi pemain utama di pasar global dengan upaya memperkuat fondasi dan daya saing pelaku usaha syariah di dalam negeri sendiri, Bang? Seperti apa, Bang? Iya. Tadi kalau kita lihat dari dokumen-dokumen perencanaan kan sangat jelas tuh. Iya. Meningkatkan indeks competitiveness atau daya saing dari UMKM. Halal Indonesia. Nah, berarti kan harus diperkuat kan yang di dalam negeri, meningkatkan ekspor produk halal Indonesia.
Karena kan kalau ekspor dia kan positif di PDB-nya kan ya. Iya. Kan PDB itu kan ada C konsumsi, I investasi, Investasi. G Government. pengeluaran pemerintah gitu. X minus M, X itu ekspor, Iya. positif kan, M impor gitu. Nah, kalau ekspor produk halal meningkat tentu PDB juga naik. Nah, itu artinya yang ditingkatkan itu justru di dalam negeri kita perkuat gitu. Nah, berbagai macam program UMKM pun telah disusun di dalam Meksi itu yang bisa mencapai pencapaian tadi. Target-target tadi. Kalau bicara tadi Bang, udah target dirancang, kebijakan dirancang hingga ke tingkat daerah, itu biasanya ujungnya itu akan kembali kepada pemahaman masyarakat. Kita menghadapi fakta bahwa indeks literasi ekonomi syariah nasional kita masih tergolong rendah. Sudah ada perbaikan tapi. Oh, sudah perbaikan ya Bang. Nah, di dalam kerangka saat ini kebijakan nasional dan daerah yang ada saat ini, ada nggak Bang strategi khusus yang ditekankan untuk membumikan ekonomi syariah ini Bang, agar nggak lagi dianggap sebagai wacana elitis para akademisi ataupun cuma menjadi gaya hidup, melainkan bisa menjadi gaya hidup masyarakat luas, nggak cuma wacana aja Bang. Sebenarnya kalau ekonomi syariah itu udah kita terapkan, tapi kadang-kadang kita nggak sadar gitu dalam sehari-hari. Karena mayoritas penduduk kita kan Muslim. Betul. Ya. Tapi mungkin penamaannya aja ya. Contohnya kalau di Jawa itu ada sistem maroh, itu kan sebenarnya udah syariah banget. Kayak gimana tuh bagi hasil? Oh, bagi hasil. Maroh. Jadi ini kalau di Sumatera Barat di kampung saya juga begitu ya. Ada tanah-tanah ulayat yang sebenarnya adalah aset wakaf keluarga gitu. Konsep wakful ahli ya. Nah, di mana ada juga itu di situ sistem semacam muzaraah ya. Si pemilik atau bukan pemilik lah bisa dikatakan yang menjadi mauquf alai dan juga nazir wakafnya itu bisa bekerja sama dengan misalkan pihak lain yang menjadi petani yang menggarap nanti bagi hasil. Ada buat nazir yang akan dikasih ke mauquf alai, ada juga yang buat si penggarap. Nah, itu kan udah syariah sekali, tapi kan namanya nggak ada syariah gitu. Nah, itu banyak yang kita belum menyadari. Karena memang tadi benar juga literasi tentang ekonomi syariah ini walaupun sudah membaik masih tergolong rendah. Terakhir di Keksi baru diluncurkan kemarin nih di Shevo di Syariah Economic Outlook ya, forum atau Outlook ya. Yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Indeks literasi ekonomi syariah terbaru itu sudah 50,18%. 50,18%. Udah meningkat ya Bang? Udah meningkat. Nah, ini melampaui target yang dicanangkan oleh Pak Wapres dulu ke-13 ya. Pak Waqruf Amin tahun 2025 50%, dan itu kan tahun 2025 surveinya, baru diumumin di awal 2026. Nah, jadi ini alhamdulillah, tapi tetap saja yang menjadi problem juga ini kan baru ekonomi syariah. Kalau kita lihat di keuangan ya, keuangan itu masih sekitar 43-an sekarang. Tapi yang survei yang terbaru belum keluar nih. Masih berlangsung. Literasinya Bang? Literasi. 43. Ya. Karena kan keuangan lebih susah. Orang kan lebih paham kalau misalkan babi itu haram gitu, atau khamar itu haram gitu. Itu orang lebih aware kan ya dibandingkan dengan apalagi dana pensiun syariah gitu, orang nggak paham gitu. Jadi lebih teknikal lah yang keuangannya. Jadi masih lebih rendah sekitar 43. Tapi ada problemnya inklusinya masih 13, berapa persen gitu. Kecil ya Bang? Jadi ada gap antara orang yang sudah terliterasi tapi dia belum menggunakan. Nah, apa nih yang menjadi gap ini? Salah satunya yang saya duga adalah akses. Ya. Lembaga keuangan syariah mungkin belum seagresif yang lembaga yang konvensional. Kita contoh ada lembaga konvensional yang sampai ke pelosok daerah pun ada dia gitu, kehadirannya. Kalaupun tidak ada cabangnya, paling kurang linknya ada. Ya, agen-agen pandai lakunya laku pandainya ada gitu. Laku pandai. Sampai ke pelosok-pelosok daerah. Nah, itu di syariah tuh belum sehebat itu. Nah, itu mungkin akses ya, agar orang yang terliterate tadi terinklusi. Itu menjadi problem ini ya Bang ya? yang perlu diselesaikan. Masa 13,4%? Yang sudah mengetahui 43% untuk
keuangan. Yang terinklusi baru 13,4%. Masih ada 30% gitu. Iya, gap. Ya. Oke. Kalau kaitannya tadi Bang, bicara KNEKS, KDEKS, kaitannya tentang literasi. Upaya-upaya yang sudah dijalankan seperti apa Bang? Apakah ada misalnya literasi melalui media sosial atau apa Bang? Iya, kita sudah membuat namanya Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah, SNLIEKSI. Nah, di situ tuh cukup komprehensif ya. Tidak hanya pakai sosial media dan lain-lain ya. Bahkan kalau dalam kerangka yang besarnya ini sekarang sedang berlangsung, salah satunya adalah National Halal Fair namanya. National Halal Fair. Ya, tahun lalu itu di 16 provinsi. Lebih ke apa tuh Bang? Jadi semacam acara yang komprehensif, ada di situ bazar, yang dijual di situ adalah produk-produk UMKM halal, baik itu pakaian muslim, baik itu makanan dan minuman yang sudah tersertifikasi halal, kemudian juga termasuk di sana itu juga produk-produk halal lainnya. Ya. Nah, itu yang kedua juga ada kegiatan talk show kayak kita ini nih di situ, sehingga yang datang sambil belanja juga dengerin ekonomi syariah. Kemudian ada lomba-lomba di situ, lomba-lomba, dan kemudian lomba-lomba itu yang berkaitan bahkan sampai ke level anak-anak. Misalnya anak-anak ada yang pakai pakaian muslim, jadi fashion show gitu. Siapa menang, ya, siapa yang terbaik gitu ya. Nah, seperti itu tuh sudah sedang berlangsung sekarang. Diharapkan ini secara tidak langsung meningkatkan literasi orang tua dan juga masyarakat secara umum maupun anak-anak. Nah, sekarang juga kita masuk melalui sekolah-sekolah. Sudah ada 117 sekolah pelopor ekonomi syariah. Itu konsepnya gimana Bang? Nah, sekolah pelopor itu dia setingkat SMA ya, setingkat SMA, di mana pertama wakil kepala sekolah yang akademik, kalau bisa juga kepala sekolahnya ikut, kemudian juga guru, yaitu guru agama, guru ekonomi, dan guru muatan lokal, mendapatkan training TOT tuh, ya, tentang ekonomi syariah 2 hari. Nah, di situ mereka nanti juga wajib menyisipkan dalam mata ajarannya itu tentang ekonomi syariah. Itu pertama. Yang kedua, mesti ada mini ekosistem ekonomi syariah yang ada di sekolah itu. Misalkan kantin halal, salah satu contohnya. Salah satu aja minimal, tapi ada juga yang 2. Ada UPZ, ada koperasi syariah, atau cash manajemen cashnya itu atau cash manajemennya itu pakai bank syariah, dan lain-lainnya itu mesti ada satu. Kalau lebih dari satu lebih bagus. Oke, baik Bang. Menarik nih Bang buat kita bahas di segmen berikutnya ya Bang. Tidak terasa pemirsa, satu segmen telah terlewati. Nanti kita akan kembali berbincang-bincang di segmen berikutnya setelah jeda program berikut ini. Tetap di UG Talks. Pemirsa UGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program UG Talks. Saat ini berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan di tengah kita telah hadir Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Bapak Asosiat Profesor Sultan Emir Hidayat PhD. Saya biasanya menyapa dengan Bang Emir. Tadi sudah disampaikan mengenai berbagai macam langkah-langkah, prioritas-prioritas, kegiatan prioritas 1-5 kalau nggak salah tadi sudah disampaikan oleh Bang Emir. Begitu juga kaitannya tentang literasi di akhir segmen mengenai sekolah pelopor ekonomi Islam. Saat ini kita akan membahas mengenai kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan ekonomi syariah.
Tadi mungkin ada KNEKS, KDKS. Kalau kaitannya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan ekonomi syariah, menurut Bang Emir, seperti apa Bang? Jadi pencapaian di tingkat nasional tadi itu tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dari daerah. Karena negara kita ini kan besar sekali. Ya. Oleh karena itu maka tadi yang di RPJMN diturunkan ke dalam RPJMD. Tapi mungkin tidak semuanya, masing-masing daerah ada yang mungkin yang fokus di satu aspek sesuai dengan keunggulan daerahnya. Spesialisasinya ya, Bang. daerah lain juga begitu. Disitulah maka sekarang ini kita sudah mengumpulkan rencana aksi daerah dari berbagai macam provinsi tadi. Nah, apa bedanya RAD dengan RPJMD? Kalau RPJMD kan fokus ke pemerintah daerah, yang umumnya adalah OPD atau SKPD di daerah tersebut yang melakukan. Padahal di daerah tersebut ada kementerian perwakilan kementerian lembaga yang pusat, seperti misalnya ada kantor perwakilan Bank Indonesia, kantor perwakilan OJK, atau kantor perwakilan Kementerian Keuangan. Mereka kan juga punya program-program di daerah tersebut. Tapi kan itu tidak bagian RPJMD. Nah, maka untuk menyatukannya program ekonomi syariah di daerah bersinergi dengan program pusat yang perwakilannya ada di daerah, baik itu tadi BI, OJK, Kemenkyu, Kemenak dan lain-lain, maka dibuat rencana aksi daerah. Mana tahu programnya sama, bisa disinergiin, dikolaborasiin. Nah itu dalam RAD itu mereka menyatu, dan kita di KNEKS dan KDEKS itu yang meramunya supaya mereka itu bisa bersinergi. Jangan perwakilan BI ngadain juga, ini ngadain juga, acaranya sama, tapi kecil-kecil, kurang berdampak, atau mungkin sasarannya sama gitu kan. Jadi hanya orang itu aja yang mendapatkan manfaat segelintir. Nah dengan adanya RAD ini, maka bisa dipastikan ada sinergi antara yang di pusat dan di daerah. Rencana aksi daerah ini sendiri jadi penilaian juga tadi Bang buat. Memang baru tahun ini kita ini kan belum jadi, menjadi penilaian dalam anugerah anugerah Iya, anugerah tadi. Iya, betul. Penting justru tahun ini. Tahun ini ya Bang. Mulainya. Menjadi hal yang paling penting malah bobotnya di situ. Oke, berarti di tahun ini kan 2026 baru mulai nih Bang. Itu penilaiannya untuk tahun sebelumnya atau? Ya. Tahun sebelumnya? Enggak, rencana aksi daerah untuk tahun ini. Untuk tahun ini? Kalau rencana aksi kan berarti kan ke depan. Ke depan ya, rencana aksi. Iya. Kalau penilaian penghargaan tadi mungkin di akhir tahun kali ya Bang? Akhir tahun, ya. Oke. Jadi tadi dari masing-masing perwakilan ya Bang, dari BI, OJK, Kemenkeu ataupun Kemenak, mereka melakukan rencana aksi dikolaborasikan. Ya, dengan yang ada di OPD. OPD. Ya, SKPD atau dalam organisasi pemerintah daerah, perangkat daerah. Berupa kegiatan berarti tadi Bang ya? Ya. Oke, semacam bazar dan lain-lain. Nah itu bukan hanya itu, mereka. semuanya. Misalnya sertifikasi halal untuk UMKM. BI punya program, di sini juga punya program, dibarengin. Contohnya dalam RAD itu. Kemudian ada terkait dengan sosial, aspek sosial misalnya. Nah, zakat tadi. Zakat, infak. Nah bisa disatukan dengan program-program yang ada di dinas sosial. Basnas pun punya program, dinas sosial punya program yang ada di daerah, disatukan sehingga bisa bersinergi. Ya benar-benar bisa ya Bang ya, jadi zakat produktif lah, sehingga betul. buat UMKM ya Bang. Ya. Kalau kaitannya tadi Bang, kita udah bicara mengenai kolaborasi pemerintahan pusat, daerah, ada rencana aksi gitu ya Bang. Harapan masa depan kebijakan nasional dan daerah tentang ekonomi syariah nih Bang. Harapannya tentunya kita berharap ketika semua arah kebijakan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan itu dapat direalisasikan dan semua target-target itu tercapai, insya Allah akan memberikan dampak kesejahteraan yang lebih baik, kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Artinya dari segi contoh misalkan, Bang. Kalau zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya maupun wakaf itu bisa dioptimalkan dengan baik ya, itu bisa mengentaskan kemiskinan.
Zakat aja kata Presiden Prabowo bisa, yang terkumpul sekarang ini juga bisa mengeliminasi kemiskinan ekstrim. Bukan kemiskinan tapi kemiskinan ekstrim. Nah, kalau potensi zakat, infak, sedekah dan nasihat keagamaan lain itu terrealisasi dengan kerja bersama, kemudian bisa digunakan untuk sesuatu yang produktif, berapa banyak warga kita yang bisa bertransformasi dari mustahik menjadi muzaki. Nah, kalau dia jadi muzaki kan dia nggak miskin lagi. Iya. Zaman Khalifah ya Bang, Abdurrahman bin Auf. Iya. Ada yang miskin lagi. Iya. Itu yang kita harapkan, makin banyak yang bertransformasi dari mustahik ke muzaki. Jadi muzaki. Dan ingat, tadi kan udah masuk satu KP, salah satu tingkatan prioritas. Yang kelima kalau nggak salah tadi Kelima. indeks. Dan ada targetnya. Ada targetnya. Ada target. Ya. Belum lagi tadi yang kegiatan yang lain sebenarnya. Kalau ekspor produk halal kita meningkat, tentu UMKM yang tadi memproduksi produk itu makin sejahtera, pegawainya makin banyak, orang yang bekerja makin banyak. Jadi sebenarnya dampaknya itu besar untuk masyarakat. Begitu juga nanti yang tadi berkaitan dengan semakin kuat daya saing dari UMKM kita misalnya, atau makin banyak orang wisatawan yang hadir ke kita, pariwisata ramah muslim misalnya. Itu kan income semuanya. Income itu akan memberikan multiplier effect kepada banyak orang. Sehingga kesejahteraan masyarakat makin tinggi. Oke. Berarti memang sinergi semuanya ya Bang ya, dari pemerintah pusat ataupun daerah, dari perwakilan BI dan lain-lain ya Bang ya. Iya. Semuanya ketika disinergikan, dikolaborasikan. Itulah kenapa pentingnya sekarang KNEKS dan KDEKS. Di daerah KDEKS itu menjadi forum yang menyatukan tadi, yang perwakilan dari kementerian lembaga dan juga para OPD dan SKPD duduk bersama-sama dalam KDEKS. Kalau untuk KDEKS nih Bang, maksudnya mereka tuh tadi kan ketuanya itu pemimpinnya kan otomatis gubernur. Nah, untuk yang menjalankan hariannya atau apa itu ada namanya manajemen eksekutif atau manajemen pelaksana. Manajemen eksekutif, manajemen pelaksana. Sama kayak KNEKS kan. KNEKS kan ada anggotanya yang OJK, BI, kementerian-kementerian terkait gitu. Anggota kan. Tapi itu kan, dari suatu kementerian tersendiri atau? Iya, semua kementerian yang ada 16 kementerian dan lembaga yang tergabung anggota KNEKS. Mereka itu kan yang menjadi anggota, tapi untuk memberi siapa yang istilahnya substansi yang memberikan rekomendasi kebijakan itu kami, manajemen eksekutif namanya. Manajemen eksekutif KNEKS. Manajemen eksekutif KNEKS ya. Tadi sempat disinggung juga Bang literasi ya, tadi di akhir segmen kedua. Kan kita juga sekarang Indonesia mau ada bonus demografi Bang, ya kan, di 2045 ya, 45 kalau nggak salah Bang. Bonus demografi sekarang. Bonus demografi sekarang. Berharap bisa mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Oke. Itu untuk Indonesia Emas 2045. Betul. Tadi kan salah satunya juga kalau di sisi literasi ada sekolah pelopor gitu ya Bang. Nah, kalau sekolah ini kan tadi lebih kepada TOT, training of trainer, guru-gurunya atau apa. Dan juga ada inkubator bisnisnya, ada koperasi syariah atau apa. Kalau untuk muridnya nih Bang, generasi Z atau bahkan sekarang generasi Alpha atau apa namanya, itu kira-kira dari KNEKS, karena tadi sempat disinggung ya Bang, ada program atau apa Bang, biar literasi itu gampang terserap oleh anak-anak terutama. Nah, kalau SD. Pertama kalau SD nanti ya. Kalau yang sekolah pelopor tadi kan berarti kan guru-guru itu kan memberikan misalnya sisipan di muatan mata ajarannya kan. Oh iya. Otomatis mereka terekspos. Kenapa kita pilih guru ekonomi, tidak hanya guru agama Islam, supaya yang non Muslim juga terekspos. Karena ekonomi syariah ini rahmatan lil alamin. Iya betul Bang. Kebaikan untuk semua gitu. Nah, dan alhamdulillah lagi lebih hebat dalam TOT itu yang guru-guru non Muslim ikut. Bahkan sekolah Advent pun ada yang menjadi. Jadi salah satu dari 117 sekolah pelopor itu ada sekolah Advent. Tidak masalah. Ya, ini kan kebaikan untuk semua gitu. Nah, kembali untuk yang bagaimana untuk yang yang anak-anak kecil, anak SD. Itu sebenarnya kita juga bersama-sama ya membuat namanya dengan Bank Indonesia juga namanya Vicky dan Lala The Series.
Oh, Fikih dan Lala Series. Ya, itu semacam edukasi tentang hal-hal yang simpel, tidak dalam-dalam gitu ya. Itu Apa bisa itu uang? diakses Bisa di mana, Bang? diakses di online, tinggal langsung dapat kok. Online ya? Iya. YouTube Dan atau enggak, di Google aja. oh di Google aja langsung, Bang? Google langsung ada Fikih dan Lala. Fikih dan Lala. Ya, di situ bisa mereka tuh mengajarkan bagaimana pengolahan uang, tapi yang simpel-simpel gitu. Apa itu uang? Secara tidak langsung uang menurut Islam sih sebenarnya, tapi dengan bahasa yang sederhana. Gitu. Iya, iya. Nah, bagaimana kita membelanjakan uang? Yang levelnya masih itu belum apa itu mudharabah segala macam tuh nggak Iya. belum masuk ke kepala mereka gitu. Iya, karena Bahkan sesuai ada usianya, Bang. turunannya itu ada namanya Kids Festival. Kids Festival. Iya. Ini rencana aksi juga bukan? Bukan, udah terlaksana bahkan Udah terlaksana. di ISEF itu. Oke. Di acara ISEF, ISEF ya, yang biasa Indonesia gelaran Syariah tahunan Economic ya. Festival, iya. Udah berapa tahun itu terlaksana? Kids Festival. Iya. Di daerah-daerah dalam National Halal Fair itu sebagian juga ada yang membuat Kids Festival. Kids Festival. Iya. Nah, Kids Festival ini tadi anak-anak dikenalkan dengan apa itu pakaian muslim, apa itu makanan halal, apa itu zakat, apa itu wakaf. Nah, diperkenalkan di situ. Melalui lomba-lomba gitu, lomba melukis, lomba menggambar, mewarnai gitu. Oke, literasi tadi kalau dari sekolah sudah terlaksana ya, Bang? Dan itu yang baru kami dari lembaga lain seperti OJK, BI itu punya program-program literasi yang luar biasa juga. Yang dahsyat juga gitu. Yang pasti ISEF itu kan udah menjadi literasi kepada masyarakat yang besar. Sebelum ISEF itu ada namanya Feshare. Feshare ya. Ya, di 3 tempat. Sebelum Feshare itu ada Road to Feshare. Kegiatannya itu banyak banget. Itu BI, baru BI doang itu. Belum yang lain-lainnya. Belum IAEI, kegiatannya yang begitu banyak. MES, kegiatan juga banyak. FOSE, ya, KASI, ya, yang kegiatannya banyak. Itu sebenarnya peningkatan literasi untuk masyarakat. Oke. Berarti tadi Bang bicara mengenai kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan ekonomi syariah. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Emir ya. Harapannya ya bisa terimplementasikan ya, kebijakan-kebijakan tersebut ya, sehingga tadi ya setidaknya ekonomi syariah bisa diterima di masyarakat. Tadi dari sisi literasinya memang sudah tinggi. Kalau dari sisi keuangan aja 43 ya Bang ya. Tapi ternyata inklusinya masih 13. Masih 13. Ini masih PR, ada gap yang lumayan cukup besar. Ya, karena tadi disampaikan juga dari sisi aksesnya ya Bang ya. Bisa jadi salah satu faktornya. Closing statement Bang. Kira-kira kaitannya dari ekonomi syariah ini yang tadi hanya awalnya cuma wacana, dia menjadi kebijakan nasional dan daerah. Untuk tema kali ini Bang, closing statement dari Abang apa nih Bang? Karena sekarang ekonomi syariah itu bukan hanya wacana. Kalau wacana itu kan ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Kalau sudah tertulis dalam arah kebijakan perlu kita kawal nih. Implementasinya kita kawal, termasuk masyarakat. Masyarakat bisa mengawal, bisa melihat, mengakses gitu. RPJMN kan dokumen yang sudah diperpreskan ya, Perpres nomor 12 tahun 2025 itu. Bisa diakses oleh siapa aja. Nah, masyarakat, mari kita bersama-sama kita terus pantau implementasi dari muatan ekonomi syariah, baik yang ada di RPJMN, baik juga yang ada di MEXI. Ya, supaya bisa terlaksana dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Ekonomi syariah sebenarnya secara umum sudah memberikan dampak ya. Cuma dengan adanya dokumen perencanaan dan penggunaan uang publik ya, baik itu APBN maupun APBD, maka kita harus kawal bersama-sama. Oke, terima kasih Bang Emir atas kehadirannya dalam acara UG Talks kali ini ya Bang. Pemirsa, tak terasa ya sudah sekitar 1 jam ya kita berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Associate Profesor Sultan Emir Hidayat PhD selaku Sekretaris Jenderal IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, yang membahas mengenai ekonomi syariah dari wacana menjadi kebijakan nasional dan daerah ya Bang. Tak terasa kita di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang
kita sajikan hari ini bermanfaat bagi bagi pemirsa, sehingga kita dapat tadi membumikan ekonomi syariah di Indonesia dalam rangka mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional ya Bang. Ya. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bang Emir ya. Saya tutup untuk kegiatan kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.